Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Cynthia Devriana dari program studi pendidikan IPS dengan NIM 253700098. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar geografi. Di dalam konsep dasar geografi, terdiri atas 10 konsep esensial geografi dan contoh dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama ada lokasi. Lokasi merupakan letak atau tempat di mana copy-paste fenomena geografi terjadi. Lokasi terbagi atas dua. Yang pertama ada lokasi absolut, yang kedua ada lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan tempat atau letak yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Yang kedua ada lokasi relatif, yang merupakan letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain dan sekitarnya. Yang kedua ada jarak, yaitu ruang atau sela yang menghubungkan objek dan dihitung melalui panjang maupun waktu. Jarak dibagi atas dua. Yang pertama ada jarak mutlak, yang kedua ada jarak relatif. Jarak mutlak adalah ruang atau sela antara dua lokasi yang digambarkan melalui ukuran panjang dalam satuan kilometer maupun meter. Yang kedua ada jarak relatif, yaitu ruang atau sela antara dua lokasi yang dinyatakan dalam lamanya perjalanan atau waktu. Yang ketiga ada morfologi. Morfologi merupakan konsep yang menjelaskan mengenai struktur luar dari batu-batuan yang menyusun bentuk morfologi permukaan bumi atau pantai, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah, dan sebagainya. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya seperti Jakarta merupakan dataran rendah, Bandung merupakan dataran tinggi. Yang kedua ada perjalanan Jakarta ke Bandung melewati daerah yang bergelombang. Yang keempat ada keterjangkauan, yaitu jarak yang mampu dicapai dengan maksimum dari satu wilayah ke wilayah lain. Keterjangkauan tidak hanya copy paste tergantung pada jarak, tetapi juga tergantung pada sarana dan prasarana penunjang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada pusat pembelanjaan terletak di pusat kota supaya mudah dicapai warga. Yang kedua ada bantuan bencana sulit mencapai lokasi karena badan yang berat. Yang kelima ada pola, merupakan bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi, baik gejala alam maupun gejala sosial. Contoh penerapannya yaitu pemukiman memanjang di sepanjang jalan raya Pantura Jawa. Yang kedua ada pemukiman di kota besar seperti Jakarta dibangun berhimpitan. Yang keenam ada aglomerasi. Aglomerasi adalah adanya suatu fenomena yang mengelompok menjadi satu bentuk atau struktur. Contoh penerapannya yaitu di perkotaan terjadi pemusatan penduduk berdasarkan status sosial dan ekonomi melalui kawasan slum area, menengah ke atas, dan kawasan elit. Yang ketujuh ada nilai kegunaan, yaitu konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan suatu wilayah. Contoh penerapannya yaitu kawasan perbukitan kapur atau kars seperti di Wonosari, Gunung Kidul memiliki banyak goa dan sumber mata air di bawah tanah yang cocok untuk dijadikan objek wisata alam. Yang kedelapan ada interaksi atau interpendasi. Interaksi atau interpendensi adalah konsep yang menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan satu daerah dengan daerah lain untuk saling memenuhi kebutuhannya. Contoh penerapannya adalah desa sebagai pemasok tenaga kerja dan kota sebagai pemasok bahan. Kesembilan ada diferensiasi areal. Diferensiasi areal adalah konsep yang membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain karena tiap-tiap wilayah memiliki karakteristik khas masing-masing. Contoh penerapannya yaitu di daerah pantai, penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan di pegunungan, penduduk bermata pencaharian sebagai petani. 10. Ada keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang adalah konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan antar wilayah dan mendorong terjadinya interaksi sebab akibat antar wilayah.
Contoh penerapannya adalah lalu lintas di Jakarta selalu macet karena adanya mobilitas pengelaju atau pekerja yang rumahnya di pinggiran Jakarta, tetapi tetap bekerja di Jakarta. Yang kedua, contoh penerapannya adalah kabut asap yang melanda Singapura adalah hasil dari pembakaran lahan di Riau, Palembang, dan sekitarnya yang terbawa angin. Itulah tadi materi tentang konsep dasar geografi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.